Halo semuanya, apa kabar? Kenalin, nama saya Afin Sanjaya dan saya adalah salah satu atlet rekreasional atau atlet freelancer di dalam kompetisi Magnus IPA di 2025. Memang saya bukanlah yang paling kuat, mungkin saya bisa paling bawah, tetapi semoga video ini bisa menginspirasi para bapak-bapak atau ibu-ibu atau mungkin adik-adik teman-teman yang mau ikut kompetisi ini tapi bingung gimana caranya, oke? Yang pertama, pada saat kalian memulai kompetisi apapun itu, kalian itu harus yang namanya daftar. Jadi kan harus daftar. Percuma kalau kalian mau ikut kompetisi, kalian nggak mau daftar itu nggak bisa gitu. Terus jangan lupa dicek karena setiap organisasi mau itu powerlifting, terus ada bodybuilding, binaraga, itu punya organisasi masing-masing. Tiap organisasi punya aturannya. Sehingga kalian harus baca tuh semua aturan, semua rules-nya, penilaiannya kan harus baca semua gitu. Terus untuk powerlifting, untuk kompetisi powerlifting ini, saran saya jangan pernah daftar saat kuat. Kenapa? Nanti nggak akan selesai. Kalian bilang, oh gue mau daftar waktu kuat. Terus nanti kalian lihat orang itu, wah kurang kuat nih kayaknya gue. Tunggu lagi, lihat lagi kompetisi berikutnya, wah kurang kuat lagi. Jadi kalian nggak akan daftar, nggak akan ikut gitu. Jadi jangan pernah daftar saat kuat. Gitu. Nggak ada habisnya gitu. Terus yang paling penting juga, kalian lihat jadwal meet-nya. Jadi di dalam powerlifting itu ada yang namanya meet. Ya, meet itu adalah tanggal di mana kompetisi itu akan dimulai gitu. Lihat meet-nya, daftar, komitmen untuk ikut di meet itu apapun hasilnya. Indonesia itu cuma ada saat ini Indonesia cuma ada dua, yaitu IPL sama IPF. Kalau yang ini di baju saya ini Magnus itu namanya IPL. Semua boleh join, nggak harus ada syarat-syarat tertentu. Yang kedua itu IPF. IPF itu pak bersih. Kalau kalian mau ikut pak bersih, ada syarat-syarat tertentunya, dibaca teman-teman ya. Sebelum didaftar, dibaca, dipelajari. Terus jenisnya itu ada dua. Kalau di dalam IPF itu ada raw sama equipment. Kalau di IPF, setahu saya itu namanya classic sama equipment. Bedanya apa? Ya udah, bedanya apa? Nah itu nanti bedanya itu adalah di dalam equipment-nya aja teman-teman. Terus selanjutnya, setelah kalian daftar, kalian udah daftar, nanti akan saya jelaskan di video berikut, akan saya jelaskan di next ini cara daftarnya supaya lebih jelas. Oke, teman-teman? Nah, teman-teman, jadi kayak gini ya. Ini tuh cara kalian daftar ke kompetisi powerlifting. Ini contohnya nih di sini karena saya mengikuti IPA qualifier yang pertama di Gandaria City. Nah, ini pendaftaran untuk yang IPA kedua. Bisa kalian lihat ya. Di sini IPA kedua tuh 10 sampai 11 Mei itu di Surabaya Town Square. Ini kalian harus bisa baca nih. Nih, biaya registrasi kompetisi, biaya membership 250.000. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau kalian ikut kompetisi tanpa menjadi membership IPA. Jadi kalian cuma bayar 500.000. Tetapi kalau misalnya kalian bisa memecahkan rekor atau gini, rekor kalian atau angkatan kalian tidak akan dicatat di IPA. Itu kalau di IPA tuh dia ada eh, kayak ada website gitu. Jadi dia punya website sendiri supaya dia mencatat rekor-rekornya berapa gitu. Kalau kalian bisa angkat 100, nanti dicatat 100 gitu. Kalau kalian bisa naik di next kompetisi, dia akan mengupgrade atau mengganti jumlah angkatan kalian gitu. Nah, terus nah kalau ini untuk mencek status membership ya. Jadi kalian bisa klik ini biar kalian kalau buat member kalian bisa ngecek di sini. Jadi dia akan bantu kalian untuk ngecek membershipnya.
Nah, seperti ini yang di bawah, kalian lihat ya. Untuk non-member IPA yang ingin bertanding tanpa mendaftar sebagai member IPA, diperbolehkan. Akan tetapi, angkatan tidak tercatat di website IPA dan tidak dapat mengikuti IPA Nasional 2025. Jadi kalau kalian mau mengikuti IPA Nasional, itu kalian nggak bisa gitu. IPA, by the way, saya mau kasih tahu IPA itu di bawah IPL gitu ya. Jadi kalian kalau kalian udah mungkin teman-teman ada yang udah ikut IPF atau organisasi lain, ya saran saya ya kalian harus memilih salah satu. Mau jadi member IPL atau mau jadi member IPA gitu. Jadi kalian nggak bisa tuh pilih dua-duanya tuh nggak bisa. Sorry sebentar mic saya kalau nempel. Nah ini kayak gini ya. Mendaftar diri sebagai member IPA baru tuh 750.000. Memiliki membership IPA yang masih aktif, dia cuma bayar 500.000. Jadi kalau kalian udah membership IPA, mungkin yang kualifikasi 1 mau ikut lagi, itu kalian cuma bayar 500.000. Sebenarnya nggak cuma juga sih. Terus memiliki membership IPA yang sudah expired dan ingin memperpanjang 750.000. Jadi ini biaya yang harus kalian eh, bayarkan ya gitu, untuk mengikuti kompetisi yang dilaksanakan oleh Magnus terafiliasi oleh IPA. Nah, jadi buat pemula-pemula atau yang baru mau main, ini tolong dibaca dulu. Gitu. Ini dibaca dengan benar. Menurut saya udah lengkap ya. Gitu. Jadi kalau kalian ini masih kurang mengerti lah atau kurang paham, kalian bisa WhatsApp di nomor yang ada di bawah sini. Nah, ini kalian harus punya email. Ya, jadi dia pakai email. Kebetulan ini email saya, afifsanjay20@gmail.com. Ya, tolong jangan dikirim yang aneh-aneh email saya. Nah, kompetisi ini dilaksanakan oleh Powerhouse, Defiant Limit, atau Magnus Fight of Indonesia, terus di sini IPA. Cara ngisinya gampang banget. Di sini nama lengkap, tulis nama lengkap kalian siapa, misalnya ABC, asal, atau siapa, terus email. Ini harus dimasukkan username Instagram, pilih nomor WhatsApp ya, gampang, tanggal lahir, alamat ya. Ini nomor identitas, KTP, SIM atau paspor salah satu. Jadi nomornya aja. Terus ini diupload ya, nomor satu, nomor ID card KTP. Ini emergency contact. Terus ini nomor WhatsApp emergency contact. Jadi yang namanya juga olahraga ya, gitu. Olahraga ya pasti ada masalah, ada apa. Ini ada emergency kontaknya harus dihubungi gitu ya. Oke, ini oh dia cuma sampai sini ya. Jadi teman-teman gini nih, ini sebenarnya nggak tahu ya ini kalau kayak next apakah ada di next itu nanti biasanya akan ada ukuran baju. Ukuran bajunya apa? Ini biasanya ya, biasanya. Itu kalian kalau kompetisi di sini di IPA atau IPL itu biasanya dapat baju. Kalau saya dapat baju IPA Korvi 1 gitu ya. Jadi untuk ya istilahnya kenang-kenangan lah itu dari mereka gitu. Terus biasanya juga ada kayak perjanjian bahwa ini adalah olahraga yang bisa bikin kalian cedera. Kalian setuju mengikuti ini dengan keterdewasaan dan eh, pengetahuan yang baik lah gitu untuk mengikuti olahraga ini. Gitu. Ya, kalau dari cara ngisi sih sesimpel ini aja gitu. Ini gampang kok, cara ngisinya gampang. Kalian tinggal isi klik, tinggal enter, tinggal ikut. Nanti kalian bisa ikut
di kualifikasi 2 10 sampai 11 Mei di Surabaya Town Square gitu ya. Ini adalah saya jelaskan salah satu cara ngisinya. Itu ya teman-teman ya. Itu. Semoga mudah untuk dipahami gitu ya. Oke. Oh iya, teman-teman. Sorry, ini tadi udah, ini saya klik ya. Ini jadi contoh kayak gini. Full name-nya siapa gitu ya. Tadi dia kelihatan nih, di mana kayak gini-gini kelihatan. Expired, kelasnya kelas berapa, open apa-apa gitu ya. Nah, ini saya tadi lupa web class ini nih, itu juga kalian harus isi. Nanti kalian isinya kalau di sini mungkin di next halaman ya. Jadi nanti akan ada kelas berapa, misalnya kalau kalian pria di kelas berapa, U90, U100, U75 gitu. Nah, ini maksudnya apa? U ini berarti kalian ikut kelas, ini adalah buat maksimal. Contoh gini. Contoh ini misalnya U100 gitu ya. Jadi si David Anthony Sirait ini dia ini eh, hanya begini, dia boleh ikut gitu ya. Dia boleh ikut kalau atau dia dianggap ada kalau dia eh, di bawah 100 gitu. Kayak ini contoh nama saya deh. Tadi kayak saya nama orang lain kurang etis ya. Nih, contoh nama saya ini saya by the way. Nah, ini berat saya ini harus di bawah 110. Kalau misalnya berat saya 110, saya akan didiskualifikasi atau menjadi eh, guest lifter, yaitu tamu lifter tamu katanya. Guest lifter ya, guest lifter namanya. Jadi dia harus ikut gitu ya. Harus di bawah 100 gitu. Baru dia bisa dianggap atau dinilai dan dapat hadiah. Kalau misalnya menang dapat hadiah. Kalau kayak saya tadi, misalnya saya di 110 lebih, saya mungkin tetap bisa mengangkat gitu ya di dalam kompetisi itu sebagai guest shifter, tapi saya nggak kalau saya juara satu, saya nggak dapat hadiah. Gitu teman-teman. Ya. Jadi nanti untuk ngisi ini, jadi udah ngisi nama lengkap, semua itu ada kelasnya. Saya tadi lupa kasih tahu, ada kelasnya, sama ada ukuran baju. Saya nggak tahu di kompetisi ini ada apa enggak. Yang pasti ada tuh kelas, jenis kelamin, eh saya lupa deh, ukuran equipment ada nggak ya? Tapi nanti isi aja teman-teman. Jadi nanti kalian pas waktu udah di next ini, apa-apa diisi aja. Nanti kalau kalian nggak ngerti, bisa ditanyain ini ke WhatsApp nomor ini ya, teman-teman ya. Jadi itu aja sih dari saya. Ya, ya intinya kalian baca, kalau nggak ngerti ditanya. Tanya no, apa tanya oh. Jangan ragu-ragu gitu. Kadang-kadang banyak pembuka tuh ya, yang nggak mau nanya gitu kan. Jadinya kayak sesat di jalan gitu. Jadi kan harus tanya gitu teman-teman ya. Itu saran dari saya sih. Oke, kalian udah daftar. Yang kedua setelah daftar itu yang ada namanya check-in. Check-in itu kalau IPL atau IPA Magnus itu 24 jam sebelum kompetisi, itu kalian udah harus check-in. Check-in itu apa? Daftar lagi. Jadi daftar ulang teman-teman. Di check-in itu kalian ada yang namanya nanti bawa equipment, sama ya pasti bawa diri lah. Bawa equipment sama bawa handle. Kalau di IPA Magnus ini handle sama sama kemarin di meet saya yang di Gandaria itu bawa handle sama bawa ini media akses. Jadi kalian media akses itu media sendiri ya teman-teman gitu. Nah, terus nanti kalau misalkan udah di dalam check-in itu kalian udah daftar lagi, itu kalian tuh ada yang namanya equipment check. Equipment check itu jadi akan ada brand-brand tertentu yang
boleh kalian pakai dan ada yang enggak, itu brand. Terus yang kedua, jenis-jenis equipment yang ada tuh kalian lengkap nggak gitu. Kalau misalnya kebetulan saya di IPL, itu ada beberapa equipment, contohnya singlet, terus ada knee sleeve, terus ada wrist wrap, itu yang di tangan, terus ada sabuk gitu. Nah itu equipment yang harus kalian lengkapi, ya, atau kalian harus punya. Terus kaos kaki, pasti kaos kaki. Terus kalau kalau untuk sepatu tuh bebas ya teman-teman ya. Jadi sepatu itu bisa macem-macem, dia nggak, kalau di Magnus itu nggak ada sepatu tuh harus seperti apa, yang penting kalian nyaman aja pakai itu. Cuma jangan pakai sandal jepit, nggak boleh sandal jepit. Kaos kaki untuk deadlift harus panjang, nutupin bagian lutut, bukan bagian lutut, nutupin kaki bagian bawah itu ya. Jadi menutupi betis kalian tuh, yang kaki yang bawah tuh ditutup. Kaos kaki itu harus sepanjang itu, jadi sepanjang selutut lah untuk kaki itu untuk deadlift. Kalau untuk squat bebas. Cuma kalau squat, saran saya jangan pakai yang selutut, karena kalau nanti di squat ada aturannya bahwa knee sleeve itu nggak boleh menyentuh kaos kaki, itu aturannya. Terus kalau sabuk, tadi terdapat brand khusus, kayak misalnya ada berapa brand yang nggak diterima atau kalian nggak boleh pakai gitu. Terus harus plong itu yang kayak itu teman-teman, ada besinya itu, atau lever itu yang ya yang gym sekarang lah, kalian tahu lah, buat yang pemula kan lever gitu, jadi dia langsung cetek cantol gitu. Nggak boleh velcro ya, velcro tuh yang tinggal tempel, itu nggak boleh kalian pakai velcro. Terus knee sleeve, ya kan, itu untuk tadi raw, nggak boleh macam-macam knee sleeve-nya, nggak boleh, pokoknya polos teman-teman, nggak boleh ada kayak resletingnya, nggak boleh ada apa ya nggak boleh macam-macam lah intinya. Knee sleeve-nya harus polos saja gitu. Itu untuk knee sleeve. Terus baju t-shirt, baju untuk kaki-kaki, nah ini baju untuk kaki-kaki t-shirt atau nggak pakai, jadi kalian boleh nggak pakai baju. Jadi nggak pakai baju berarti kalian tuh oh ya maaf, ada satu equipment lagi yang harus kalian pakai, itu powerlifting singlet. Jadi kan nggak, kalau untuk laki-laki nggak pakai baju, jadi kalian langsung powerlifting singlet. Nanti untuk jelasnya ini ada fotonya, ada fotonya. Terus tadi baju t-shirt untuk laki-laki, untuk perempuan minimal pakai sport bra. Saran jangan pakai yang ketat buat perempuan, pakai yang pas untuk sport bra. Nanti takutnya kalian sesek apa gimana, karena powerlifting singlet itu lumayan neken di kalian gitu. Terus habis itu ada powerlifting singlet atau gulat. Ini powerlifting singlet juga kalian nggak boleh macem-macem, nggak boleh ada resleting, mereknya juga harus merek yang diakui, nggak boleh merek-merek yang mungkin, ya pokoknya nggak boleh macem-macem, nggak boleh setting, polos. Jadi kalian harus pakainya powerlifting singlet itu kayak jumpsuit gitu, kayak baju renang, kalian pakai itu. Nah, kalau equipment ini setelah equipment cek, kalau kalian udah lengkap dan nanti akan dicek oleh panitia udah oke, berarti kalian udah selesai tuh equipment check-in-nya gitu. Terus habis itu ada namanya tinggi rak, kalian ngukur tinggi rak dan tipes timbang badan gitu. Nah, di timbang badan ini, nanti setelah itu kalian timbang badan, itu kalian saya lupa urutannya, mohon maaf. Saya kayaknya setahu saya ukur tinggi rak dulu, baru timbang badan. Nah, di tes ini, jadi kan itu kan adalah teman-teman, itu diukur tingginya berapa gitu. Nanti saran saya, kalau buat kalian yang baru-baru mau ikut, saran saya ngomong aja ke panitia gitu, maaf, saya masih baru, tolong bantu saya gitu. Kalau kalian nggak ada temen, nggak ada handle-nya nggak ngerti, kalian ngomong aja kayak gitu ke teman-teman, ke teman-teman panitia, bilang kalau saya pemula, tolong dibantu gitu. Terus untuk timbang badan, saran saya buat pemula, jangan cutting, jangan bulking. Untuk pertama-tama kalian daftar aja. Untuk pertama-tama kalian daftar aja
sesuai dengan berat badan kalian, gitu ya. Jadi jangan kalian cutting, jangan bulking, pokoknya kalian timbang berapa berat badan kalian, ya udah kalian ikut yang itu. Nah, gimana kan itu kan sebenarnya kan daftar dulu teman-teman. Nih kalau di Indonesia ya, daftar dulu teman-teman. Baru kalian bisa ikut itu sebulan kemudian. Nah, caranya adalah ya itu jangan cutting, jangan bulking. Jadi kalian akan tetap beratnya di mungkin udah di 90, paling naik 92, 93, nanti kalian ikut yang kelasnya di under 100. Itu teman buat yang pemula itu tips dari saya, dan tolong didengerin karena kalau kalian nanti nggak kalian berubah, maksudnya di saat kalian daftar nanti kalian daftar di beratnya segini, terus di saat kompetisi kalian berubah, kalian akan bisa tidak didiskualifikasi atau mungkin jadi guest lifter lah. Itu kalau panitia masih baik sama kalian, kalian dikasih guest lifter atau lifter tamu. Tapi kalau panitianya nggak tidak peduli, tidak care, ya kalian nggak bisa ikut, didiskualifikasi karena berat badan kalian tidak sesuai. Terus, oh iya, hari kompetisi, di saat nanti kompetisi itu bukan hari di mana kalian untuk coba-coba, itu bukan hari untuk makanan baru, bukan hari untuk suplemen baru, bukan hari untuk cewek baru juga, jangan. Pokoknya jangan lakuin sesuatu yang baru gitu. Ini kalian masih baru pertama kali ikut, jangan lakuin sesuatu yang baru gitu. Kenapa? Karena nanti takutnya kalian sakit perut lah di kompetisi, kalian nggak enak lah, kalian nggak fit lah gitu. Jadi itu menyebabkan kalian jadi grogi dan tegang, jadi kurang bisa maksimal. Jadi bukan hari baru teman-teman. Bukan hari baru untuk makanan dan minuman suplemen yang baru. Itu bukan untuk di saat di meet pertama. Terus sediakan karbo cepat serap kayak misalnya pisang gitu. Terus kentang juga boleh, tapi saran saya pisang boleh. Gula, makanan yang gula-gula banyak, tapi jangan masukin fat, karena fat itu membuat gula itu naiknya jadi lama gitu. Fat itu membuat dia jadi lama naiknya gitu. Terus air juga jangan lupa, kalian sediakan air. Terus kalau untuk pertama kali ikut kompetisi, kalian mulai open weight, yaitu opener ya, kita ngomongnya opener weight. Saran saya untuk pemula itu pilih pilih opener yang di gym itu kalian bisa 3 sampai 5 kali angkatnya. Jadi contoh misalnya kalian bisa 100 gitu, squatnya 100, itu di gym bisa 3 sampai 5 kali kalian angkat. Itu untuk pertama kali opener gitu. Terus jangan terlalu banyak makan juga di hari kompetisi, karena ini kalian cuma ngangkat tuh 9 kali ya. Nggak banyak gitu ya. Kita ngangkat tuh nggak banyak teman-teman. Cuma nunggunya yang lama. Cuma ngangkatnya tuh nggak banyak. Jadi jangan makan banyak-banyak juga. Tips ini tips yang makan banyak ini tolong didengarin, karena pertama kali saya kemarin kompetisi makan saya juga lumayan banyak. Untungnya masih ketolong, maksudnya masih nggak bermasalah teman-teman. Cuma kalau saran saya jangan kalian makan banyak-banyak, cuma 9 angkatan yang kalian angkat, itu pun cuma 1 kali. Terus yang setelah kalian sudah tinggi rak, hitung berat badan. Oh ya, buat teman-teman mau perempuan atau laki, pada saat kalian timbang badan, kalian itu boleh lepas semua baju kalian, terus timbang, itu boleh, diperbolehkan gitu. Tapi memang tergantung panitianya ya, cuma diperbolehkan kalian untuk buka baju. Mungkin kalau untuk perempuan ditutupi handuk ya, oleh teman-temannya gitu, untuk supaya timbangan kalian tuh masuk ke kelas yang kalian inginkan gitu. Terus setelah itu kalian nunggu
nunggu dulu di dalam acara itu. Kalau sudah waktu nanti akan ada schedule-nya teman-teman. Nanti saya coba rampiin deh schedule-nya di sini. Contoh schedule yang saya punya gitu. Nah, nanti setelah itu kalian setelah jam kalian itu kalian harus warming up ya. Di warming up saran saya buat kalian yang masih baru. Ya sekali lagi ini video ini untuk yang masih baru, kalau yang udah sering skip aja nih video, cari video lain. Ini untuk yang masih baru pemula. Pada saat warming up itu tanya aja, join aja sama teman-teman kita yang udah sering ikut join aja gitu. Terus gak usah buru-buru gitu. Catat warm up-nya kalau perlu, dicatat tuh warm up-nya kalau perlu gitu. Terus usahakan kalian tuh seperti masuk gym biasa. Ya kayak masuk gym biasa kan, kayak masuk gym biasa. Harus dipakai, gue boleh join nggak gitu. Seperti itu gitu. Usahakan seperti itu. Jangan terlalu dipikirkan banyak-banyak. Terus yang setelah itu, yang ini yang paling penting dan selalu nggak dilakukan gitu. Untuk para yang masih baru, kalian tuh harus belajar yang namanya komen atau perintah. Komen atau perintah. Ikuti technical meeting, saran saya. Nanti ada technical meeting, itu sehari sebelum. Ikuti technical meeting, tanya kalau nggak ngerti, kalau tidak mengerti ditanya teman-teman gitu. Squad, nih komennya squad, itu didengerin. Yang pertama tuh kalian harus react. React itu kalian angkat. Jadi kalian ngangkat itu, kalian mundur ke belakang, lututnya itu harus tegak, lock, atau dia bilang untuk lock dikunci gitu. Terus tunggu aba-aba squat gitu. Jadi ini juri ya. Pada saat juri teman-teman, tangan dia akan naik gini, dia akan naik tangannya, terus dia akan ngomong squat gitu. Pada saat itu kalian harus turun. Turun, ingat, ini ingat. Tidak ada up comment. Atau di dalam squat itu tidak ada press comment. Jadi berdasarkan squat, turun sampai hips sampai kalian tuh deep ya, squatnya deep, kalian naik langsung. Jangan dibaikin dulu, tunggu. Pada saat tunggu, nanti juri akan ngomong rek gitu. Jadi ini contohnya ya. Ini juri, dia akan gini, squat gitu. Kalian turun sampai di tertentu. Pada saat kalian naik dan berdiri tegak, dia akan menaikkan tangan seperti ini. Rek gitu. Didengerin teman-teman. Banyak, saya kemarin itu banyak ya, banyak beberapa yang saya lihat tuh sebagai apa ya, saya bukannya sombong atau saya sok-sokan, tapi banyak kemarin tuh yang komennya nggak didengerin, mungkin tegang, takut gitu ya. Jadi mendapatkan merah gitu. Sayang banget gitu. Jadi kalau menurut saya itu sayang banget, karena ya merah berarti kalian nggak diakui gitu squadnya gitu. Itu untuk komen. Terus yang kedua itu squad. Yang pertama yang kita akui itu squad dulu. Yang kedua bench. Bench, nih komen dari bench itu adalah start, ya kan? Press, rack, dibalikin. Nah, waktu bench itu boleh kalian minta bantuan untuk lift off. Lift off tuh kayak di gym, kalian kan masih di rack tuh teman-teman, masih di rack gitu kan. Kalian boleh minta bantuan dia untuk ngangkat, tapi hanya sampai atas. Jadi untuk bench, pada saat kalian udah mengangkat nih, udah ngangkat di atas ini teman-teman. Nah, itu kalian harus hold dulu, dikunci dulu, tunggu komen. Komennya apa? Komennya start, turun, kalian turunin, gitu ya. Diturunin sampai nyentuh di bagian ini. Tunggu, jangan dinaikin dulu, ditunggu teman-teman sampai jurinya ngomong press. Pada saat press,
Kalian naikin sampai balik lagi posisi itu, tunggu lagi, ditunggu sampai Juri-nya ngomong rek lagi. Jadi pada saat Juri sama di dalam bench press biasanya tangannya dia gini. Cuma kalau kalian biasanya nggak akan lihat Juri tangannya naik. Cuma kalau penonton dia akan lihat Juri tangannya naik. Sama dia. Begitu dia Juri tangannya naik, dia start gitu kan. Kalian hold dulu, terus dia bilang start. Begitu kalian nyentuh, tunggu komen, dia bilang press. Begitu press baru kalian naikin, baru kalian balikin gitu. Ya, jadi saran saya gak usah grogi teman-teman, dengerin aja komennya, boleh dipelajari oleh teman-teman di gym boleh gitu. Terus itu yang kedua tadi untuk bench press. Kalau misalnya Juri nggak ngasih komen gimana kok gitu, ya ditunggu. Jadi contoh tadi squat kan kalian berdiri ya, terus Jurinya nggak ngasih nih komen nih untuk squat gitu, ya kalian nggak boleh squat, tunggu sampai Jurinya ngomong squat. Ya bench press kalian udah keluarin udah kalian lihat gitu, udah kalian tunggu nih, Jurinya nggak ngomong, diam aja, ya udah kalian tunggu gitu. Kalau misalnya Jurinya diem, itu berarti ada posisi yang kalian belum benerin, entah biasanya knee lock-nya atau elbow-nya masih goyang belum lock gitu. Biasanya kalau Juri yang dia tidak ngasih komen terus dia diem, biasanya dia akan ngasih komen langsung ke rek gitu, rek, ya udah kalian rek aja, nanti masalah gimana dengan Jurinya ya itu urusan nanti gitu. Loh, saya kok nggak dapet pada satu squad, saya udah begini kok berdiri, terus dia nggak komen-komen misalnya, nggak komen, dia malah ngasih komen rek gitu, ya udah kalian rek aja, jangan kalian protes banyak-banyak gitu. Berarti biasanya sih itu tergantung Jurinya, apakah Jurinya nanti akan gagalin atau gimana, berarti itu ada masalah teknis di dalam squat dan bench press kalian. Itu yang squat sama bench press. Terus kalau deadlift, nah kalau deadlift ini paling gampang. Begitu nama kalian dipanggil, misalnya Alvin Sanjaya silakan memasuki platform, platform is ready gitu. Masuk, langsung angkat aja, langsung angkat. Nah, komennya itu cuma down, udah gitu doang. Jadi kalian ngangkat, knee-nya di lock, begitu pas di lock, dengan komen down, turunin, nggak boleh dibanting. Turuninnya pelan-pelan, dikontrol turuninnya. Jangan dibanting, gitu. Juri nggak seneng kasih kalian merah, ya kalian merah gitu. Jadi begitu kalian masuk nih, ini posisi Juri ya, posisi Juri tengah. Sorry, ini saya kasih tahu dulu ya, di dalam posisi itu Jurinya ada 3. Nah, yang ngomen itu adalah Juri tengah. Komen itu Juri tengah, Juri kiri kanan tuh dia yang ngiatin masalah teknis kalian. Nah, pada saat deadlift tadi, Juri tengah itu kalian masuk, tangannya udah gini dia. Tangannya udah begini, biasa tangan udah gini, udah ngangkat gini. Ya kayak semi-semi Nazi gitu ya. Jadi dia udah begini, begitu kalian angkat gitu ya, set, udah itu dia langsung ngomong down, tangannya akan turun dia. Jadi dia akan turunin tangan, down. Jadi begitu down, kontrol turunnya. Kalau saran saya, squat, deadlift, kalian lihat Juri tengah. Saran saya, karena dia akan menunjukkan dengan tangan. Jadi dengerin tangannya, dengerin pitanya dan lihat tangannya. Gak usah grogi, tenang, santai, ikutin aja gitu. Itu saran saya. Terus kalau mid duration, maksudnya berapa panjang sih mid itu? Itu antara 3 sampai 5 jam. Ya lumayan panjang ya untuk kita yang ngangkat cuma 9 angkatan. Karena kan kita kan ngantri ya teman-teman ya. Ngantri gitu. Ini next gitu. Jadi kalian juga harus tahu tuh urutan kalian ngangkat tuh setelah siapa, sebelum siapa gitu. Nah, karena mid duration itu panjang 3 sampai 5 jam, ya saran saya kalian siapin lah minum yang banyak, terus pisang, karbo cepat serap gitu. Nah, ini tips dari saya juga ya. Biasanya pit pertama tuh grogi banget, sama kayak saya ngomong juga sekarang grogi kan, grogi banget gitu.
Tapi mid itu berbeda groginya, karena itu kan diliatin orang ya. Jadi kita ada rasa nervousnya gitu. Saran saya, ini saran saya, kalian masuk, hadap bawah aja, nunduk gitu, tuk-tuk gitu, terus kalian niatin ke spotternya. Gak apa-apa ya, lihat spotter juga apa. Pokoknya kalian jangan lihat penonton. Jadi lihat spotter atau duduk ke bawah, begitu kalian sudah masuk ke platformnya itu, yang kalian lihat tuh juri tengah. Tatap mata si juri tengah itu. Nggak harus tatap dengan galak gitu, nggak, tapi tatap aja. Jadi kalian nggak akan bisa terdistract penonton yang rame banget dan menakutkan ya penonton. Mungkin kalian takut dianggap apa sih ini orang gitu. Jadi saran saya kalian ke hadap bawah gitu, masuk hadap bawah langsung ke hadap ke jurinya. Itu teman-teman gitu. Saran dari saya gitu. Atau mungkin kalian bisa nanti pada saat kompetisi mungkin ada yang lebih tips yang lebih bagus lagi, mungkin gimana caranya supaya mengurangi grogi kalian. Tapi saran saya kalian fokus di mid itu, fokus kalian tuh mendengarkan jurinya gitu, bukan fokus di berapa beban yang saya angkat, enggak. Mid pertama berapapun ya beban kalian yang masih baru, mau itu 80 kilo, 90 kilo, 100, mau itu 150, mau itu 200 kilo, bahkan mau beban kalian hanya 30 kilogram, ya, itu tetap personal record atau orang kita politik ngomongnya PR, tetaplah itu personal record kalian, gitu. Diakui oleh 3 orang. Kalau misalnya kalian memang mendapatkan lampu putih tiga-tiganya, diakui oleh 3 orang gitu. Jadi itu nggak usah kalian pikirin, masih ada next lifting lagi, masih ada meet berikutnya ya. Kalau kalian udah ikut isi kurang puas, boleh ikut meet berikutnya, kalian perbaiki lah ini kalian gitu. Terus nah udah gitu, nih saran yang berikutnya adalah memilih attempt. Itu attempt itu adalah percobaan. Jadi kalian tuh di dalam tadi pertama tuh squat, bench press sama deadlift, itu urutannya 3. Kalian tuh punya 3 kesempatan teman-teman. Nah attempt-nya itu ini saran saya, setelah opener gitu. Saat opener kan kalian kan udah nulis tuh opener. Opener itu kalian masukinnya di awal teman-teman. Jadi di awal kalian check in tuh kalian biasanya udah masukin berapa beban pertamanya. Setelah opener, ya kan, kalau gagal, diulangin kalau gagal. Ya, kalau gagal, ulangin. Ingat, ingat, ini lift pertama kalian. Ya kan? Semua beban adalah PR. Nah, kalau sukses gimana kalau sukses? Kalau misalnya attempt pertama itu yang pertama itu kalian berasa, berat banget cok, gitu, berat banget nih gitu. Mendingan kalian skip aja, skip untuk yang kedua, ketiga kalian skip aja. Kalau pertama udah berat. Tapi kalau cukup berat, naik 2,5 sampai 5 kilo untuk nextnya. Terus berasa kuat dan mudah, gampang nih, pin bisa itu. Naik 5 sampai 10 kilo. Terus gampang banget, kalian bisa masuk gitu ya, pede kalian masuk naik, gampang cuk, gampang cuk gitu. Naiknya 15 kilo plus naikinnya. Terus tipsnya tadi jangan panik kalau gagal, masih ada next meet. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan, pikiran kalian, kendalin semua. Tegang kalian, jangan kalian pikirin penonton apa itu udah nggak bisa dikendaliin deh. Gitu. Apapun yang kalian bisa kendaliin, gitu kan. Pikirkan dirimu sendiri, konsentrasi. Terus ingat waktu masuk platform, usahakan lihat juri, jangan lihat penonton. Penonton ramai banget, bisa bikin kalian tegang. Lihat juri tengah, karena dia cuma sendiri kan, juri tengah. Jadi kayak 1 lawan 1. Kalau 1 lawan 1 kita lebih berani kan. Kalau ramean kita takut gak apa-apa. Terus ambil hasil dengan lapang dada. Jangan protes judge.
Terus ya jangan protes, hidup tuh terus berjalan, Cuk. Masih ada next meet gitu. Ini yang paling penting, usahakan ambil 3 lampu putih. 3 white lights, 3 lampu putih. Banyak banget yang gue lihat itu di dalam kompetisi itu uh, dia tuh terlalu ini teman-teman. Mungkin baru pertama kali ya, terus dia ngeliat yang lain, udah 200 gitu kan. Dia pinginnya 200 juga gitu. Sedangkan dia tuh sebenarnya belum punya kemampuan untuk naikin 200 gitu. Jadi naikinnya tuh maksa banget gitu. Hanya demi dia ngejar 200 gitu. Dan kalau mungkin ditanya kenapa lu ngejar 200? Ya soalnya malu, Vin. Yang lain udah pada 200, masa gue 100 sendiri. Akhirnya lampu putihnya tuh sedikit banget dia dapatnya gitu. Ya, nama saya Afin Sanjaya, boleh dicek di kompetisi IPA Powerlifting, masih ada di Instagramnya. Afin Sanjaya itu berapa angkatannya? Saya tuh angkatan tuh kecil banget. Di kelas saya tuh saya yang paling kecil. Tapi kenapa saya ikut? Ya karena saya ingin mencoba gitu. Gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba, ini open untuk publik gitu loh. Jadi kalian jangan takut gitu. Ya. Paling udah sih segitu aja tips-tips dari saya gitu. Ingat, di akhir video ini video buat pemula aja. Kalau yang udah senior-senior, mungkin yang mungkin ada nonton senior, wah ini Afin kecil nih dia waktu kemarin, ya udah skip aja videonya, skip, kalian cari video yang lain, cari yang video yang lebih seneng gitu. Ini hanya untuk pemula. Kalau yang udah senior, yang udah atlet, yang udah lebih sering ikut daripada saya, karena saya baru pertama kali ikut ya gitu, itu boleh lihat video-video yang udah lebih senior, udah lebih sering, dia bikin video yang kayak gini juga lebih bagus juga gitu ya. Udah sih segitu aja dari saya. Semoga siapapun yang lihat video ini, kalau kalian emang mau ikut, good luck buat kompetisi kalian. Semoga kita bisa ketemu di meet ya gitu. Kalau ketemu siapa aja, nggak usah takut-takut ya. Oke, see you next time. Bye bye.